Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anak. Apa kabarnya kalian semuanya? Oke, bertemu lagi dengan Pak Farid. Pada kesempatan kali ini, jadi Bapak akan melanjutkan materi pengolahan bisnis retail di kelas 12 ya. Jadi bisnis retail ini adalah lanjutan dari kelas 11 pemasaran berkaitan mengenai pengolahannya. Kalau dulu di kelas 11 kita hanya memahami mengenai bisnis retail secara dasar, di kelas 12 nanti anak-anak akan lebih memfokuskan ke prakteknya ya. Nah itu. Nah, baik, biar nanti ilmunya kita bersama, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang barokah, mari kita awal dengan berdoa. Berdoa dimulai. Coba diakhiri. Oke. Jangan lupa anak di rumah ya. Jangan lupa di like videonya ini. Jangan lupa di subscribe SMK Berulu Moncar, karena like-nya kalian, subscribe-nya sampean semuanya membantu untuk mempromosikan SMK untuk lebih berkembang kembali. Oke ya. Jadi sekali lagi pada pertemuan kali ini, tahun pertama ini kita akan membahas mengenai ini. Nah, menganalisis public relation dalam bisnis retail. Nanti anak-anak selama pertemuan kali ini silakan nanti ketika nanti ada pertanyaan mengenai public relation bisa ditulis dulu di bukunya, karena keterbatasan jarak dampak dari pandemi COVID-19 kita tidak bisa tetap muka, tapi dengan media pembelajaran online melalui YouTube seperti ini, Bapak berharap semua hal yang mungkin anak-anak di rumah nggak pahami bisa anak-anak tulis, nanti ada sesi tanya jawabnya sendiri ya. Oke, dengan KD tersebut apa aja sih harus kita pahami untuk pertemuan yang pertama ini? Nanti anak-anak harus memahami terlebih dahulu apa itu public relation, yang kedua apa aja sih kegiatan dalam public relation, dan terakhir adalah strategi apa dalam public relation yang mungkin nanti bisa anak-anak ambil dan bisa anak-anak praktekkan di rumah ya. Oke, langsung aja. Public relation yang pertama, menurut Scott M. Catlett, Allen Center pada tahun 2008, bahwasanya public relation adalah seluruh kegiatan dalam fungsi manajemen yang digunakan untuk menilai sikap, identifikasi kebijakan, serta bagaimana prosedur dalam suatu perusahaan dalam melaksanakan kerja. Itu adalah namanya public relation. Jadi kalau anak mungkin pernah melihat di kelas 2 ketika prakerin ya, public relation itu apa? Itu hampir sama dengan sistematika yang ada di kerjaannya kita, baik itu mungkin di kantor atau mungkin di lapangan yang ada manajemen organisasinya, maka itu dimatakan sebagai public relation. Sebentar aja ngomong, aku rekaman ya, maaf anak-anak ada yang mengganggu Bu Mutiara ya. Oke, yang berikutnya kegiatannya apa aja sih public relation itu? Yang pertama, dengan kita memberikan citra yang terbaik dalam masyarakat. Ada sebentar, sponsor dulu ya anak ya. Nelpo ya, citra yang baik. Citra baik itu apa? Jadi kita memberikan kesan yang terbaik kepada, mungkin bisa kepada teman kita di perusahaannya, atau mungkin kepada atasan kita atau di bawah kita. Itu adalah contoh dari public relation yang good. Yang nomor 2 adalah etikat yang baik, dimana setiap kegiatan dalam public relation harus niati dengan niat yang terbaik. Iya, sabar. Maaf anak ganggu, ada Bu Mutiara. Etikat yang baik artinya apa? Dengan etikat yang baik maka nanti hasilnya dalam kegiatan perusahaan, produksi akan maksimal karena dilandasi dengan niat yang baik atau mulia. Yang ketiga adalah saling mengerti. Artinya apa? Apapun jabatan kita, apapun fungsi kita dalam perusahaan, harus saling pengertian, baik itu yang atasan atau pimpinan kepada bawahannya, atau bawahan kepada mungkin teman kerjanya, baik itu yang baru atau udah lama, itu harus saling pengertian. Yang berikutnya ini saling mempercayai. Wah, kepercayaannya mungkin teman anak-anak di rumah mungkin sama orang tua atau sama gebetannya yang terkasih, mungkin saling kepercayaan itu adalah yang utama. Di perusahaan pun ada istilah namanya saling kepercayaan. Di dalam public relation, saling kepercayaan artinya apa? Saling mempercayai kemampuan setiap anggota di dalam perusahaan. Kita nggak boleh menganggap orang itu lebih rendah, orang itu ilmunya lebih kecil.
Ya, kita nggak boleh, karena dengan kita saling mempercayai orang lain, insya Allah kita akan maksimal, karena tingkat kepercayaan kita kepada teman dalam mungkin melaksanakan tugasnya di perusahaan itu lebih tinggi dengan adanya kepercayaan. Yang kelima itu adalah saling menghargai. Artinya apa? Penghargaan yang terbaik kepada teman di perusahaan adalah dengan saling menghargai, karena selain adanya timbal balik dalam bentuk upah, cara yang terbaik untuk bisa meningkatkan kepercayaan orang lain atau menghasilkan adalah cara saling menghargai. Dan terakhir adalah saling toleransi, bisa toleransi dalam segi waktu, toleransi dalam segi mungkin pembagian pekerjaan, apapun itu sifatnya itu adalah public relation. Jadi ini adalah kegiatan yang mungkin nantinya bisa mencerminkan sebagai public relation, bisa public relation untuk perusahaan atau mungkin suatu organisasi. Jadi silakan dicatat. Nanti mungkin kalau apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah strateginya. Strateginya gimana sih agar public relation itu bisa berjalan dengan baik? Yang pertama adalah dengan menciptakan kesadaran dengan memuat berita sebuah produk. Jadi dengan kita memberikan berita yang positif kepada masyarakat atau konsumen tentang produk kita, itu adalah strategi yang terbaik dalam public relation. Apalagi di zaman yang modern ini kita bisa memberikan berita kepada seluruh orang di dunia, bahkan ya melalui media sosial, bisa dalam untuk mungkin Instagram, Facebook dan sebagainya. Yang kedua, strateginya adalah dengan membangun kesan kepada konsumen. Berikan kesan yang terbaik. Jangan sampai kita hanya baik di promosi, di beritanya, tapi barang yang kita jual kepada konsumen itu sifatnya adalah tidak real, tidak sesuai dengan di promosinya, maka itu bisa memberikan kesan yang buruk kepada konsumen. Nah, apalagi ketika nanti ada konsumen yang bertanya kepada kita, baik itu di kondisi retailnya atau melalui via telepon, kita berikan komunikasi yang terbaik dengan bahasa yang terbaik. Yang ketiga adalah tenaga penjualan yang ada di motivasi. Artinya apa? Di dalam public relation kita khususnya kepada pimpinan atau kepala bagian harus setiap hari, setiap waktu untuk memberikan motivasi. Untuk apa? Untuk terus menyemangati agar mungkin kemampuannya atau mungkin skillnya atau mungkin ide-idenya bisa terus tertuang di dalam produksi di perusahaan, karena hal ini bisa sangat membantu mengembangkan perusahaan agar lebih berkembang. Ya, yang terakhir strateginya adalah dengan public relation akan bisa menekan budget. Artinya apa? Public relation itu adalah salah satu kegiatan yang saya rasa sangat berguna untuk perusahaan yang ingin mempertahankan budgetnya atau keuangannya agar stay di posisi yang bagus. Ketika kita tidak bisa mempertahankan budget kita atau keuangan kita, itu mungkin bisa jadi karena public relationnya dalam perusahaan itu, dalam manajemennya itu kurang tertata, makanya harus ditingkatkan dalam public relationnya. Jadi ini adalah strateginya ya. Saya berharap strategi ini anak-anak di rumah bisa dipahami, mungkin dari anak-anak yang mendengarkan ini, mungkin dari orang-orang yang mengenali ini di rumah, ketika nanti mempraktekannya bisa memberikan dampak yang cukup besar ya, karena tidak hanya untuk retail tapi untuk seluruh kegiatan perekonomian atau keuangan, strategi public relation sangat berguna ya. Oke, itu dari Bapak mengenai public relation di pertemuan pertama ini. Jadi saya berharap public relation ini adalah kegiatan yang bisa membantu khususnya dalam manajemen waktu, manajemen keuangan, budgeting, atau manajemen dalam organisasi di perusahaan kita. Saya berharap anak-anak tidak hanya belajar di sekolah atau di SMK, tapi bisa dimanfaatkan di kegiatan kehidupan yang sebenarnya. Apalagi kalau ada anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang wirausaha, sebagai pengusaha atau bisnis, praktekkan public relation. Insya Allah anak-anak akan lebih menjadi public relation atau wirausahawan yang sukses. Amin. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini nanti kalau ada pertanyaan jawab, ada pertanyaan dari anak-anak, silakan ditanyakan di waktu yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.